ya Bapak Ibu ya, indikator keteraturan suasana kelas. Di sini ada rubrik observasinya, di sini ada perilaku, ada perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang tidak diharapkan. Jadi ini silakan, biasanya sudah bertebaran ini. Ya, di dalam grup WA saya banyak sekali grup WA itu isinya seperti ini. Jadi Bapak Ibu ketika kita bicara tentang keteraturan kelas, perilaku gurunya itu ada tiga hal. Yang pertama adalah melakukan komunikasi positif, kemudian melakukan pengelompokan yang lebih fleksibel, kemudian juga membuat kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Ini ya perilaku yang diharapkan muncul di dalam indikator praktik pembelajaran Bapak Ibu nanti ketika observasi praktik pembelajaran di bulan Maret, jika memilih indikator tentang keteraturan suasana kelas. Jadi di sini keteraturan suasana kelas adalah kemampuan guru dalam melakukan manajemen kelas yang menekankan pada kemampuan guru dalam memastikan pembelajaran kondusif tanpa gangguan yang bisa menurunkan konsentrasi siswa dalam belajar. Ini seperti itu definisinya Bapak Ibu ya. Jadi contohnya Bapak Ibu ya di sini yang pertama adalah komunikasi positif. Nah, ini komunikasi positif itu seperti apa? Kalau kita awalnya itu kebetulan sekolah kami sekolah penggerak angkatan satu ya Bapak Ibu. Jadi saya itu mengikuti dari pertama murid kelas 1 hingga sekarang kelas 3. Walaupun tidak semuanya saya ajar Bapak Ibu, karena ada 9 kelas dan rata-rata saya mengajar 3 sampai 4 kelas. Namun beberapa murid itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 itu bersama dengan saya. Nah, jadi saya mengamati perkembangan komunikasi positifnya, mulai dari awal dia masuk ke kelas 7 ya, yang peralihan dari SD ke SMP, sampai sekarang di kelas 9. Jadi Bapak Ibu ketika kita melakukan komunikasi positif, langkah yang harus pertama kita awali itu apa? Kita berkenalan dulu dengan mereka. Nah, caranya kita membangun suatu komunikasi, kita berkenalan dulu. Caranya berkenalan itu bervariasi Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa lewat WA ya secara online atau ini sebentar lagi saya contohkan saya caranya untuk mengenal murid. Ini kemudian nanti dari mengenal murid itu saya akan mengetahui hobinya, cita-citanya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tahu hobinya, cita-citanya, kesukaannya, nanti kita akan bisa lebih berinteraksi dengan muridnya dengan lebih baik karena kita kenal. Kemudian juga saya memprofilkan murid juga. Jadi walaupun guru BK, tapi saya memiliki data profil murid sendiri terkait dengan misalnya ini jumlah keluarganya, kemudian pekerjaan ayah ibunya, kemudian apakah punya adik, kemudian di rumahnya apakah tersedia internet dan lain sebagainya. Jadi itu adalah data-data yang saya pergunakan dalam upaya untuk melakukan komunikasi positif. Jadi anak akan merasa dihargai, kemudian eh, istilahnya diorangkan ya Bapak Ibu ya. Jadi memanusiakan hubungan istilahnya. Kemudian komunikasi positif itu diwujudkan dalam apa Bapak Ibu? Dalam kegiatan kita memanggil siswa dengan menyebut namanya. Nah, jadi kita intens kalau misalnya jadi guru, misalnya kalau pagi-pagi saya melakukan piket ya, piket di depan penyambutan murid, itu saya mesti kalau saya kenal dengan anak itu langsung saya panggil namanya. Selamat pagi, misalnya ada si kembar Safina, Safira itu kadang di tempat kami ada kembar 3 orang, ada Akbar, ada Kabir. Kemudian ada juga istilahnya apa itu ya? Ada 4 kembar, ada kembar laki-laki perempuan, ada yang perempuan perempuan, ada laki-laki perempuan. Walaupun kembar saya berusaha membedakan itu dengan cara misalnya perbedaannya Safira sama Safina apa ya? Kalau Safina itu ada tai lalatnya di atas bibirnya, Bu. Yang Safira enggak ada. Oh, gitu ya. Jadi itu adalah cara-cara saya supaya saya itu mengenali murid. Itu mesti saya pagi-pagi kalau misalnya piket penyambutan, ayo senyum dong, kok pagi-pagi cemberut, gitu, kayak gitu ya. Jadi
itu tidak di dalam kelas Bapak Ibu ya, jadi di luar kelas. Jadi komunikasinya juga seperti itu. Nanti juga akan berpengaruh di dalam kelasnya nanti. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memanggilnya dengan sebutan Ananda Putri atau dipanggil Tari ya. Kemudian kita menghindari bully verbal ya Bapak Ibu ya. Misalnya, hey keriting. Kalau misalnya rambutnya anaknya apa itu keriting misalnya ya. Kemudian kalau anaknya tubuhnya tinggi, dikatakan raksasa. Ada yang seperti itu, ada yang eh, macam-macam Bapak Ibu. Kadang ada guru yang menyebut itu dan dijadikan guyonan ya Bapak Ibu. Padahal itu sangat menyakitkan bagi anak seperti itu. Jadi memanggil namanya itu berarti kita itu seperti ditandai. Ya, jadi guru, oh dia gurunya ternyata paham siapa saya, ya, seperti itu. Kalau dipanggil Hey itu siapa ya? Ya kayak tidak kenal itu. Jadi guru harus memanggil siswa dengan menyebut namanya. Dan alhamdulillah istilahnya kalau dalam 5 kelas 160 murid itu saya hafal semua nama murid saya. Jadi mulai dari perilakunya yang agak aneh-aneh itu kemudian istilahnya kerajinannya seperti itu di dalam misalnya pengerjaan tugas siapa yang selalu duluan gitu. Jadi saya berikan apresiasi. Kemudian yang kedua, menyampaikan harapan positif ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini itu motivasi supaya anak itu bersemangat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi saya contohkan ya, misalnya kalau di pembelajaran IPA, nanti harapannya misalnya ada yang ingin menjadi ilmuwan atau sarjana teknik itu dapat tercapai. Jadi kita berikan harapan ya. Jadi walaupun saya dulu misalnya, saya nggak suka IPA loh, tetapi kenapa kok saya jadi guru IPA ya seperti itu. Saya ceritakan, saya berikan harapan-harapan positifnya. Jadi anak tidak patah semangat walaupun sekarang nilainya itu nggak terlalu baik. Jadi seperti itu. Harapannya positif ya Bapak Ibu ya. Kemudian kadang juga saya diskusikan tentang apa tujuannya dalam jangka waktu pendek kepada anak-anak. Kemudian yang ini Bapak Ibu selanjutnya adalah mencairkan suasana kelas. Ini ada ice breaking, yel-yel. Ini tidak perlu saya terangkan karena Bapak Ibu pasti sudah paham betul ya. Kemudian kalau di yang kedua adalah pengelompokan yang fleksibel. Di sini nanti kita lihat nanti pola apa itu tempat duduknya ya Bapak Ibu ya. Yang harus Bapak Ibu lakukan di sini adalah kata kuncinya adalah ajukan pilihan kepada murid ya agar murid juga bisa memilih ya dan berperan. Itu Bapak Ibu ya kuncinya. Jadi kalau saya biasanya kelompok, saya akan menanyakan anak-anak kalian berkelompok pilih sendiri atau bagaimana? Itu ya. Jadi saya tawarkan kepada muridnya. Mereka sendiri yang akan memilih. Kalau mereka memilih kelompoknya sendiri, itu biasanya mereka akan diskusinya lebih nyantai, nyambung, kemudian tugas itu terselesaikan karena persamaan tujuan. Itu kalau biasanya mereka itu memilih sendiri kelompoknya. Tapi kelompoknya itu nggak homogen. Kadang juga ada yang laki perempuan, ada yang laki-laki. Jadi semua saya samakan ya. Jadi bebas misalnya cuma saya berikan batasan anggota kelompoknya 4 atau 5 ya anak-anak. Jadi misalnya ada yang kurang atau yang lebih harus dengan legowo pindah ke kelompok yang lainnya seperti itu. Jadi supaya kalian itu bisa bekerja sama di dalam tim yang berbeda-beda ini. Jadi pengelompokan muridnya ini tujuannya sudah saya sampaikan tadi seperti contohnya. Jadi misalnya kalau ada tugas itu memang harus berempat atau berlima itu disampaikan di tujuan pembelajarannya. Kemudian nanti selama pembelajaran nanti gurunya yang akan istilahnya berkeliling sambil memfoto-foto Bapak Ibu ya. Kalau saya berkeliling itu sambil mengawasi siapa yang tidak aktif itu sambil foto-foto. Jadi kalau kita ceramah kita nggak mungkin berfoto-foto Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang di sini yang ketiga itu membuat kesepakatan kelas.
kesepakatan kelas atau misalnya kesepakatan mata pelajaran. Nah, jadi seperti ini contoh-contohnya. Contohnya ini Bapak Ibu dokumentasinya untuk kesepakatan kelas IPA Bapak Ibu ya. Nah, ini. Nah, ini. Ini awalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ditulis kemudian nanti ditandatangani saya dan oleh muridnya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ternyata ada yang suka desain Canva ya Bapak Ibu. Bukunya dihias sedemikian rupa, kesepakatan kelasnya itu ditulis dengan desain Canva kemudian ditempel. Ini di luar ekspektasi saya Bapak Ibu. Jadi harapan saya mereka itu hanya menulis di bukunya, tetapi ada yang sampai mungkin karena suka sama pelajarannya IPA mungkin ya Bapak Ibu sampai ditulis seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ini contoh kegiatan gotong royongnya anak dalam membangun kelas yang apa itu masih baru. Ini baru masuk ke kelas 7. Kemudian kita membuat kesepakatan kelas, tanda tangan ketua kelas, kemudian perwakilan kelas dan juga saya, Bapak Ibu ya ini. Nah ini seperti ini ada videonya Bapak Ibu di dalam aksi nyata saya Bapak Ibu. Silakan dicari yang bagian disiplin positif. Ini contoh-contohnya mekanisme pemilihan kelompok. Jadi ada yang ini Bapak Ibu ada yang berdua, ada yang bertiga, ada yang berempat, yang mereka nyaman Bapak Ibu ya. Jadi mereka punya kecenderungan masing-masing. Ada yang suka diskusi bersama bareng-bareng seperti itu. Jadi tapi posisi duduknya itu berkelompok terus. Ya, jadi settingan kelasnya itu bukan berbentuk bis lagi Bapak Ibu, tetapi berkelompok. Dan ini berlaku di semua pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, yang saya selanjutnya adalah langkah membuat kesepakatan kalau saya Bapak Ibu ya. Di sini saya memberikan post-it ya, kemudian saya memberikan petunjuk untuk menuliskan satu hal yang seharusnya dilakukan murid dan satu hal yang tidak seharusnya dilakukan. Kemudian mereka mengumpulkan kepada saya dan saya membacakan hasil tulisannya mereka. Kemudian mungkin ada yang sama, nanti yang sama itu kita anggap satu keputusan. Kemudian nanti saya dibantu dengan sekretaris menuliskan kalimat kesepakatan. Nah seperti ini Bapak Ibu ya. Nah ini kita foto peralatannya seperti ini. Kemudian nanti tulisannya seperti ini nanti. Jadi prosesnya seperti ini. Ini kelasnya kan masih baru. Waktu itu kelas 9 masih posisi B habis ujian. Jadi seperti ini. Kemudian anak-anak menulis ini di post-it-nya masing-masing. Ya, post-it masing-masing. Kelasnya belum ada apa-apa Bapak Ibu. Jadi kan masih baru masuk ya. Jadi seperti itu kosong ya. Mereka membuat kesepakatan. Nah, ini contoh ini kesepakatan kelas yang sudah dituliskan oleh sekretaris. Nah, ini menghormati guru dan teman, boleh makan dan minum jika diperkenankan oleh guru. Maksudnya kadang kalau saya jam pembelajaran pertama saya silakan anak-anak sarapan dulu. Kadang ada anak yang tidak sarapan. Karena saya guru IPA tahu kalau misalnya anak tidak sarapan pasti tidak konsentrasi Bapak Ibu. Seperti ini ya Bapak Ibu, contohnya tidak ada kalimat yang negatif. Nah, jadi ketika membuat kesepakatan, kata tidak dilarang itu sudah tidak ada di dalam kesepakatan. Nah, ini adalah hasil keyakinan kelas ya, yang tadi itu yang disarikan menjadi keyakinan tadi Bapak Ibu. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Ini prosesnya kemudian saya dokumentasikan. Contohnya itu kemudian sebentar Bapak Ibu. Nah, ini caranya saya untuk mengenal murid Bapak Ibu ya. Jadi perkenalan kalau awal tahun. Nah, ini saya buat anak-anak tolong perkenalkan diri kamu ya. Kamu desain sedemikian rupa sesuai dengan apa ya gaya kalian. Nama kalian apa, cita-citanya apa itu, kemudian
Di sini ada juga saya sudah menyelipkan hasil belajarnya murid. Jadi hasil tes gaya belajar murid. Jadi saya memiliki tes gaya belajar murid sehingga saya bisa membuat diferensiasi di dalam kelas. Ini Bapak Ibu ya, sudah ada semua foto-fotonya anak-anak. Jadi ada yang cita-citanya jadi pengusaha, ada yang cita-citanya jadi guru, ada yang jadi polisi, macam-macam Bapak Ibu ya. Seperti itu caranya kita mengenal murid sehingga kita bisa membangun komunikasi positif. Kemudian di sini Bapak Ibu ada modul yang sudah saya rancang terkait dengan keteraturan suasana kelas ya. Nanti silakan, ini waktu saya PK Bapak Ibu. Bulan September kemarin dokumentasinya seperti ini sebentar. Jadi kegiatannya ini sebelum kegiatan pembelajaran saya menanyakan kondisi perasaan murid. Jadi nempel post-it ya, perasaanmu hari ini seperti apa. Nih, anak-anak nempel ya. Kemudian ini tulisannya seperti ini hasilnya. Kemudian setelah itu saya memberikan petunjuk, kemudian menjelaskan pengelompokan kepada murid terkait tugas hari itu tekanan zat padat kelas 9. Kemudian ini Bapak Ibu, ini ada kelompok yang perempuan semua ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya. Kemudian ada kelompok yang membaur, ini ada yang satu laki-laki. Jadi di antara perempuan-perempuan, enggak apa-apa, jadi seperti itu. Kemudian ini ada yang full laki-laki semua. Jadi mereka seperti saya suruh berburu apa yang berbeda dari hasil temannya dengan hasil mereka. Jadi mereka akan membedakan hasil karya temannya dengan hasilnya itu, kemudian mencatat perbedaan yang ditemukan ke dalam buku mereka masing-masing. Nah, ini yang di sini, ini yang di kertasnya itu adalah catatan yang merupakan perbedaan yang ditemukan oleh murid berdasarkan hasil kayak galeri work ya Bapak Ibu ya, istilahnya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kemudian mereka juga mengomentari hasil pekerjaan temannya. Ini juga ada murid yang sudah diomongin topi di dalam kelas itu dilepas ya dipasang lagi. Biasa Bapak Ibu, satu di dalam kelas itu biasa seperti itu. Jadi nah, ini contoh-contohnya dari kegiatan mereka saat mengerjakan seperti itu. Jadi ketika mereka itu merasa nyaman dengan kelompoknya, itu tugasnya pasti akan terselesaikan karena mereka saling berperan dan bertanggung jawab terhadap kinerja dari kelompoknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi untuk pemaparan materi atau praktik baiknya. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Demikianlah tadi pemaparan dari kedua narasumber sudah kita dengarkan bersama. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau bisa mengetik pertanyaan pada kolom chat. Dan di sini sudah ada yang raise hand, ada Ibu Rianti SPD. Silakan Bu Rianti untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Ibu Siti atas waktunya. Selamat sore Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini sangat luar biasa, pemaparan materi yang sangat menarik dan menginspirasi sehingga saya termotivasi untuk